Pembeli terakhir, lelaki bertopi hitam, menatapnya aneh. "Ibu, jangan lupa sesajinya," katanya sambil tersenyum tipis. "Yang lapar bukan hanya manusia." Bukarsi gemetar. Ia tahu malam itu Nyai Danyah datang menagih. Angin dari lereng Lawu membawa bau tanah basah dan dupa setiap kali sore turun di desa Gondangrejo. Desa itu kecil, sekumpulan rumah kayu di apit sawah dan kebun cengkeh. Di tepi jalan menanjak berdiri sebuah warung sederhana dengan papan lusuh bertuliskan Warung Bukarsi, pecel dan wedang jahe. Warung itu ramai dari pagi sampai larut malam, dan entah kenapa orang-orang selalu bilang masakan Bukarsi terasa lebih sedap daripada warung manapun di sepanjang jalur Lawu. Nasi pecelnya wangi, sambalnya gurih, dan wedang jahenya hangat sampai ke dada. Namun warga juga tahu, setiap keberkahan desa itu selalu menyimpan bayangan. Bukarsi dan suaminya, Pak Darmo, dulu bukan siapa-siapa. Mereka membuka warung kecil dari papan bekas. Hidup seadanya bersama anak tunggal mereka. Laras, gadis kecil berusia 7 tahun. Laras adalah matahari bagi keluarga itu. Ia ramah, suka menyanyi, dan selalu membantu ibunya meracik sambal kacang setiap pagi. Hidup mereka berubah ketika musim kemarau panjang datang. Sawah mengering, pembeli berkurang. Bukarsi gelisah. Warungnya sepi padahal ia baru saja meminjam uang dari koperasi. Malam-malam ia duduk di depan warung, memandang kabut Lawu yang turun seperti kain putih. Suatu malam seorang laki-laki tua datang. Bajunya hitam longgar, rambutnya sebau, matanya berkilat seperti bara. Ia memesan wedang jahe, lalu berkata lirih, "Masakan panjenengan enak, Bu, tapi rasa enak saja tidak cukup. Dunia ini lebih menghargai yang berbau gaib." Bukarsi menatap bingung. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Sampir, seorang dukun dari seberang hutan. Katanya ia bisa membantu membuat dagangan laris tanpa henti, asal Bukarsi berani memelihara penunggu warung. Awalnya Bukarsi menolak, tapi setelah 3 hari warung makin sepi dan utangnya menumpuk, ia mendatangi rumah Ki Sampir di tengah kebun kopi. Di sana ia disuruh menyiapkan sesaji, bunga kenanga, minyak wangi, dan sebutir telur ayam kampung. "Cukup letakkan di bawah meja kasir saat malam Jumat Kliwon," kata Ki Sampir. "Dan jangan lupa ucapkan namanya, Nyai Danyah. Dia yang akan menarik pembeli ke tempatmu." Bukarsi menurut. Malam itu ia lakukan semua dengan gemetar. Sejak saat itu warungnya mulai berubah. Orang-orang berdatangan tanpa henti. Nasi pecelnya selalu habis sebelum siang. Setiap orang yang lewat
entah kenapa ingin mampir ke sana. Dalam 3 bulan, Bu Karsi melunasi semua utang, bahkan memperluas warungnya menjadi 2 kali lipat. Namun saat itu pula, Laras mulai sering sakit. Tiba-tiba demam tanpa sebab. Kadang bicara sendiri sambil menatap pojok dapur. "Ibu, ada ibu-ibu rambut panjang duduk di dekat tungku," katanya suatu malam. Bu Karsi menganggapnya halusinasi anak kecil. Tapi Pak Darmo mulai curiga. Ia memergoki istrinya membakar dupa di belakang warung setiap malam Jumat. "Kar, apa yang kamu lakukan?" tanyanya keras. "Bersyukurlah, warung kita ramai sekarang," jawab Bu Karsi cepat, menutupi wadah kecil berisi bunga. "Syukur dari siapa?" Bu Karsi terdiam. Sejak itu, suasana rumah tak pernah tenang. Laras sering mengigau tengah malam, menangis dan menjerit. Kadang ia memanggil ibunya, tapi matanya terpejam. "Bu, jangan kau kasih ke dia," begitu katanya pelan. Pak Darmo yang takut akhirnya pergi menemui Ki Sampir. Tapi rumah dukun tua itu kosong, seperti tak berpenghuni. Warga bilang sudah sebulan Ki Sampir tak terlihat. Beberapa orang bersumpah melihat sosok hitam duduk di depan warung Bu Karsi setiap malam Kliwon. Sementara itu, Bu Karsi terus melayani pembeli dengan senyum. Warungnya makin makmur. Ia bisa membeli sepeda motor baru dan kalung emas. Namun di balik senyum itu, ia mulai dihantui mimpi yang sama. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan kebaya merah, duduk di atas tungku dapur sambil berkata, Sudah waktunya bayar Karsi. Kau berutang cinta. Setiap kali terbangun, Bu Karsi mendapati Laras tidur meringkuk. Tubuhnya dingin seperti batu. Kadang di leher gadis itu muncul bekas seperti jari-jari halus. Akhirnya Bu Karsi nekat mendatangi kuburan tua di pinggir desa, tempat warga percaya arwah penjaga lawu sering bersemayam. Ia menabur bunga, memohon agar penglaris itu berhenti. Tapi angin berdesir, dan dari balik kabut terdengar suara perempuan tertawa panjang. Kalau kau tak mau membayar, biar aku yang mengambil sendiri. Malam Jumat Kliwon berikutnya, hujan turun deras. Petir menyambar puncak lawu. Bu Karsi menutup warung lebih awal. Tapi pembeli terakhir, lelaki bertopi hitam, menatapnya aneh. Ibu, jangan lupa sesajinya, katanya sambil tersenyum tipis. Yang lapar bukan hanya manusia. Bu Karsi gemetar. Ia tahu malam itu Nyai Danyah datang menagih. Di dapur, Laras duduk di lantai menggambar dengan kapur. Ketika ibunya masuk, gadis kecil itu berkata pelan, "Ibu, nanti malam dia mau main sama aku." "Siapa, Nak?" "Ibu yang dari tungku. Dia bilang mau ajak aku jalan ke kebun belakang." Bu Karsi memeluk anaknya erat. Di luar suara gonggongan anjing bersahutan.
Lalu listrik padam dan gelap. Hanya suara hujan dan aroma melati memenuhi udara. Tengah malam, Bukarsi terbangun mendengar suara langkah di dapur. Ia berlari, tapi yang ia lihat membuat darahnya beku. Pintu belakang terbuka lebar, dan Laras tidak ada di tempat tidur. Di halaman belakang, kabut turun pekat. Di antara pohon pisang, tampak bayangan perempuan berambut panjang menggandeng tangan kecil seorang anak. Bukarsi menjerit dan berlari, tapi langkahnya berat. Ia seperti menembus udara padat. Ketika akhirnya sampai di kebun, kedua sosok itu menghilang. Hanya tersisa kain putih kecil milik Laras, basah oleh hujan. Sejak malam itu, Laras hilang tanpa jejak. Warga melakukan pencarian berhari-hari, tapi tidak menemukan apapun. Polisi datang, tapi tidak ada petunjuk. Bukarsi berubah gila. Ia menunggu di dapur setiap malam, menatap tungku yang padam. Kadang dari arah itu terdengar tawa anak kecil disusul bisikan halus. "Ibu, aku kenyang sekarang." Warungnya perlahan sepi. Orang-orang mulai takut. Mereka bilang setiap yang membeli makanan di sana akan bermimpi didatangi anak kecil membawa piring pecel dengan darah di atasnya. Pak Darmo pergi meninggalkan rumah. Ia tidak kuat lagi. Sementara Bukarsi semakin kurus, matanya cekung, kulitnya pucat. Ia tetap menyalakan dupa dan memanggil nama anaknya setiap malam Jumat. "Laras, pulanglah. Ibu sudah mau menukar semuanya." Namun hanya angin lawu yang menjawab. Kadang di cermin dapur, bayangan anak kecil tampak berdiri di belakangnya, tersenyum tanpa suara. Beberapa bulan kemudian, seorang pedagang keliling melapor kepada kepala desa. Katanya ia melihat Bukarsi duduk di depan warungnya saat dini hari, berbicara sendiri sambil menyuapi piring kosong. Ketika didekati, wanita itu menatap kosong dan berbisik, "Laras sudah makan. Dia selalu lapar." Keesokan paginya, warga menemukan warung itu terbakar dari dalam. Anehnya, tak ada api yang menjalar keluar, seolah hanya bagian dapur yang hangus. Di tengah abu ditemukan 2 piring pecel yang masih utuh, dan di lantai sehelai rambut panjang melingkar seperti ular. Sejak itu, warung Bukarsi dibiarkan kosong. Rumput menutup halaman, papan nama patah. Tapi setiap malam Kliwon, dari jalan yang menanjak ke arah Lawu, orang-orang kadang mencium bau melati bercampur sambal kacang yang hangus. Kadang terdengar suara anak kecil tertawa dari dalam warung yang gelap. Beberapa tahun setelah kejadian itu, seorang peneliti folklore dari Solo datang ke desa Kundangrejo. Namanya Raka Prabowo. Ia mendengar kisah Bukarsi dari warga dan ingin menulisnya untuk jurnal kebudayaan. Dengan hati-hati ia menelusuri bekas warung itu. Di antara puing dan lumut, ia menemukan sesuatu yang aneh. Wadah kecil dari tanah liat masih berisi bunga kenanga kering dan sebutir telur busuk yang tidak pecah. Ketika diangkat, terdengar suara halus seperti bisikan.
Jangan ganggu aku. Sudah lunas. Raka mundur ketakutan, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Malamnya ia menginap di rumah kepala desa. Dalam tidur ia bermimpi berjalan di lereng Lawu. Di kejauhan tampak warung kecil menyala terang. Di depan warung seorang wanita berambut panjang melambai, dan di pangkuannya duduk seorang anak kecil bergaun putih. Raka terbangun dengan keringat dingin. Di meja, kamera yang ia bawa merekam sendiri tanpa disentuh. Dalam rekaman itu tampak gambar kabur warung tua dengan tulisan samar di papan kayu. Warung Bukarsi, pecel dan wedang jahe. Dan di sudut bawah tampak sosok anak kecil menatap ke arah kamera, tersenyum dengan mata hitam kosong. Hingga kini warga Gondang Rejo masih menghindari jalan itu selepas maghrib. Kadang ada orang luar daerah mencoba membuka warung di tempat yang sama. Namun tak satu pun bertahan lebih dari 3 bulan. Selalu ada gangguan. Panci berguling sendiri, suara anak kecil memanggil ibu, atau sambal kacang yang tiba-tiba beraroma melati. Orang-orang percaya Bukarsi masih menunggu di sana, menyesap aroma masakannya sendiri sambil menanti laras datang lagi. Dan bagi siapapun yang ingin berdagang di lereng Lawu, warga hanya punya satu pesan: jangan minta penglaris dari gunung, karena hanya menukar rezeki dengan cintamu.